Akan siapkan hati kita akan masuk dalam pujian penyembahan di hari ini. Biarlah ibadah kita melalui Zoom ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu terus mengalir bagi setiap kami. Ya Allah Roh Kudus, sebab pengurapan-Mu lah yang menguatkan dan memampukan setiap kami. Mengalirlah memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Mengalirlah dan penuhilah setiap kami yang rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kings, the Lord of Lords. That's right, Shiri Alabahaya Kalabalashi. Oh, you deserve it all, God. All of our worship, all of our love. Jesus. So let's sing together with me. All the saints and angels.
Hallelujah. Why don't we give Jesus the highest glory today, this morning?
Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, shalom semuanya. Selamat sore. Shalom. Apakah bisa dengar saya dengan baik semuanya? Oke, puji nama Tuhan. Berapa banyak kita yang diberkati Tuhan pada sore hari ini? Shalom, shalom. Mungkin bagi Anda yang bisa buka mic-nya atau bisa tulis di kolom chat, boleh tulis shalom satu sama lain. Kita bisa saling Shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan ya saudara, walaupun kita harus online saat ini karena mengingat situasi dan kita menghormati juga keputusan pemerintah mandatory dari pemerintah Makau juga untuk kita wajib itu untuk tidak keluar rumah, artinya semua harus beribadah secara online saat ini ya. Memang dari pagi hari kita sudah lihat banyak sekali berita-berita ya, terutama beberapa misa juga ibadah dari gereja-gereja yang ada di luar juga ditutup semua. Dan terus juga kegiatan usaha juga banyak yang ditutup termasuk dengan restoran ya. Tetapi masih bisa melakukan pesanan secara delivery atau take out ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau bisa usahakan jangan kemana-mana, tetapi kita bisa punya waktu buat dengar firman Tuhan sore hari ini walaupun kita hanya online. Amin. Kalau Anda setuju dengan saya, boleh kasih jempolnya, kasih hatinya buat Tuhan kita. Well anyway, shalom semuanya. Sungguh luar biasa, kayaknya lama kita udah nggak lakukan ibadah siang seperti ini, saudara yang kasih Tuhan. Cukup kangen juga online secara secara siang hari gitu loh. Dan karena biasanya semua sibuk kerja kan ya, hari-hari sibuk kerja. Tapi saya percaya nggak ada yang kebetulan, tapi Tuhan mau perkatakan sesuatu yang luar biasa sama kita semua pada sore hari ini, amin. Sekali lagi saya mengucapkan untuk para kaum ayah dan bagi Anda yang memiliki para suami atau juga memiliki seorang ayah dalam keluarga, Happy Father's Day. Tuhan Yesus berkati kita semua, Tuhan beri kekuatan yang baru ya, supaya di masa ini justru kita melihat bagaimana bapak-bapak bisa menjadi orang-orang yang luar biasa di situasi yang sedang tidak biasa-biasa seperti sekarang ini. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk pada hari ini boleh kita tundukkan kepala kita sebentar dan saya akan lead kita di dalam doa. Haleluya. Oh ya Rabaki nama ya Ramasyak. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan terutama untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Sebelum kami masuk mendengar firman Tuhan, kami mau satukan hati kami berdoa bagi kota dan bangsa kami Tuhan. Tempat kami berdiri, tempat kami bekerja, tempat kami hidup saat ini. Kami tahu Tuhan mengasihi kota Makau, dan Tuhan yang berjaga-jaga atas setiap umat-Mu, bahkan anak-anak-Mu dimanapun kami berada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan kasih-Mu memenuhi kami semua saat ini. Penuhi kami semua Tuhan, supaya ketika kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan pada sore hari ini, kami tahu kami datang dengan hati yang penuh sukacita, walaupun begitu banyak hal yang dibatasi saat ini. Kami tahu Tuhan hadirat-Mu yang nyata di tengah, di rumah kami, di ruangan kami, dimanapun kami berada. Kami klaim Tuhan kasih-Mu yang melimpah pada sore hari ini di dalam nama Yesus. Curahkanlah Tuhan pengurapan-Mu yang baru, bahkan Tuhan ketenangan dan damai sejahtera buat kami semua. Kami patahkan setiap roh ketakutan yang memenuhi kota ini, membuat khawatir Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami klaim kembali kota ini menjadi kota yang tenang, kota yang baik, dan bahkan setiap kami Tuhan yang akan mengambil nanti untuk tes Tuhan dari nukleus kami Tuhan, kami percaya Tuhan hasilnya semua juga baik. Tuhan campur tangan buat anak-anak Tuhan, bahkan setiap tempat kami bekerja pun, baik itu bos kami, baik itu perusahaan, tempat kerja, kantor, apapun juga Tuhan, semuanya juga Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Bicara kepada kami semua Tuhan. Jadikan Tuhan sore hari ini kami dapat menangkap isi hati-Mu dengan baik. Terpuji nama Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Sekali lagi sukacita nih. Saya harus berbagi ceria dulu kepada Anda semua, supaya Anda bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan itu dahsyat buat kita semua. Amin. Dan hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Kenapa? Karena saya percaya kita sedang merayakan juga a special day, yaitu Father's Day. Boleh kita katakan sama-sama nggak Happy Father's Day? Mungkin boleh tulis di kolom chatnya. Happy Father's Day loh. Ya, dan saudara kita bisa fokus hari ini, bisa dengerin firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa kehadiran Bapa itu penting sekali di dalam kehidupan.
Nah, kalau kita dengar dan kita sering mendengar firman Tuhan ya, membaca firman Tuhan juga, bagaimana Yesus itu sangat merespek Bapaknya di sorga. Kenapa? Karena ternyata hubungan inilah yang dibangun antara sorga dengan Yesus. Dan hari ini saya percaya kita semua punya Bapak, betul saudara? Atau mungkin juga kita terlahir mungkin dari keluarga yang tidak sempurna. Ada beberapa dari kita mungkin yang tidak pernah ketemu dengan Bapa asli kita, lalu tetapi Tuhan berikan Bapa yang baru di dalam kehidupan kita, mungkin di dalam perjalanan, ya mungkin di dalam pekerjaan, bahkan juga di dalam komunitas, di dalam gereja. Kita nggak tahu dimanapun juga, saya percaya kehadiran Bapa itu adalah sesuatu yang spesial di dalam kehidupan seseorang. Amin. Dan ketika seseorang bisa merasakan kasih Bapa, ya, terlebih juga daripada kasih seorang ibu, maka di dalam kehidupannya dia akan memiliki sebuah kesempurnaan. Nah, hari ini saya mau bagikan sama kita semua tentang kenapa di hari spesial ini kehadiran Bapa itu seperti kehadiran Roh Kudus sangat dinanti-nanti. Kita tahu bagaimana dunia saat ini ketika seorang pria dan wanita disatukan di hadapan Tuhan, maka mereka itu menjadi satu keluarga. Dan keluarga ini adalah rancangan yang dahsyat dari Tuhan. Amin? Setuju ya? Keluarga itu rancangan yang dahsyat loh. Kalau Anda terlahir di dalam satu keluarga, dengar dulu. Jangan lihat dulu kekurangannya. Jangan menganggap hal-hal yang kurang itu dan lebih ditonjolkan daripada hal-hal yang baik. Karena seharusnya kita anak-anak Tuhan berkata, bahkan meyakini bahwa dimanapun kita dilahirkan hari ini, bagian dari keluarga apapun kita berada hari ini, justru Anda semua ini akan membawa perubahan di tengah keluarga Anda. Amin? Oleh sebab itu, kita, saudara yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa keluarga adalah satu sistem atau komunitas utama yang pertama dan penting di dalam kehidupan semua orang. Anda bisa lihat di screen Anda, apakah screen-nya kebalik, saudara? Kebalik ya tulisannya? Enggak kan? Kebalik atau enggak? Kalau kebalik, saya sebentar ya. Enggak, Pastor, enggak. Enggak ya? Aman ya, Pak Kevin? Tulisannya nggak kebalik ya Pak Kevin? Enggak, Pastor. Oke. Mungkin kita bisa baca sama-sama ya. Adalah keluarga itu adalah merupakan komunitas utama dan pertama dari hidup seseorang. Ya, Saudara. Dan hubungan Tuhan dengan jemaat sering dijelaskan seperti hubungan di dalam keluarga. Nah, oleh sebab itu penting sekali kita anak-anak Tuhan ini melihat bagaimana hubungan keluarga itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Boleh katakan nggak hubungan keluarga itu sesuatu yang luar biasa dalam hidupku? Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita percaya bahwa hubungan keluarga itu adalah sesuatu yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan, maka sangat penting buat setiap anggota keluarga, anggota atau bagian, ya Anda dan saya, itu harus menaruh kasih dan hormat kepada setiap anggota yang lain, baik itu orang tua Anda, kakak, adik Anda, bahkan siapapun juga di dalam keluarga, ada om, tante, ya ada sepupu, ada banyak sekali saudara yang kasih Tuhan. Bahkan kalau kita berasal dari satu keluarga yang besar, wah itu mungkin ada cucu, cicit, apa saja lah, komplit ya semua ya saudara ya. Namanya macam-macam ya panggilan kau di Indonesia. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan kebayang nggak dari Anda ini ternyata akan turun dan akan menghasilkan lagi keluarga-keluarga dan masa depan yang baru. Jadi sangat penting sekali hari ini kalau kita bisa menangkap ternyata kehadiran Anda, kehidupan Anda, kehadiran sebuah keluarga itu sangat penting di dalam sosial masyarakat. Dari mana sih keluarga ini bisa terjadi dan bisa terbentuk? Nah, firman Tuhan tuh katakan dengan jelas. Mungkin saya minta salah satu dari kita boleh bantuin saya untuk baca nggak? Siapa yang bisa buka mic-nya? Mungkin Pak Kevin boleh tolong bantu Pak Kevin? Baik, Pastor. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia itu besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Amin. Terima kasih Pak Kevin. Wow. Luar biasa. Firman Tuhan ini katakan bahwa laki-laki itu akan meninggalkan yang namanya ayah dan ibunya dan bersatu. Saudara, lihat di sini. Ada satu kata yang luar biasa ketika
ada kesatuan antara dua pasang, yaitu seorang pria dan seorang wanita yang disatukan di hadapan Allah, maka dikatakan bukan hanya ini sesuatu yang luar biasa, tetapi ini menggambarkan juga bagaimana hubungan Kristus dengan jemaatnya. Saya yakin banget bagaimana Tuhan mau membangun satu hubungan yang khusus dengan Anda. Saya yakin banget bagaimana Tuhan mau membangun satu koneksi menjadi satu dengan Anda dan bukan terpisah lagi. Saya yakin banget bahwa Tuhan itu nggak mau jauh dari Anda. Saya yakin banget bahwa setiap dari Anda yang hadir pada hari ini, Anda meyakini bahwa hadirat Tuhan itu justru akan membawa Anda mampu melaju ke depan dengan baik. Karena apa? Karena Anda nggak sendirian, tapi karena Anda sudah bersatu dengan Allah. Yang percaya katakan amin, kasih jempolnya, kasih hatinya buat Tuhan kita. Wow, Tuhan kita luar biasa loh. Kok Allah mau sih menjadi satu dengan kita? Ngapain ya? Karena inilah yang digambarkan di dalam bumi, seperti juga digambarkan di dalam surga. Bagaimana Allah merepresentasikan sesuatu yang unity, itu akan menghasilkan sesuatu yang kuat. Dan oleh sebab itu seorang pria butuh seorang penolong yang sepadan, yaitu seorang wanita yang akan dijadikan sebagai sahabatnya dan seorang yang akan berjalan bersama-sama dengan dia. Saya nggak tahu berapa banyak kita yang udah menikah hari ini. Coba bagi Anda mungkin yang suaminya jauh, ada di Indonesia atau di negara lain. Wah, mungkin rasanya kangen ya, apalagi terputus dengan pandemi ya. Dan mungkin juga bagi Anda yang punya anak jauh di Indonesia, waduh rasanya gimana kalau jauh dari keluarga. Bahkan jujur saudara, ketika saya melihat hari-hari ini melewati 2 tahun daripada pandemi ini, banyak orang pulang kembali ke negaranya masing-masing. Setelah ditanya saudara, ditelusuri, apa alasan yang paling mendasar membuat mereka kok nggak betah di kota ini? Kok membuat mereka kok mau kembali ke negara mereka lagi? Ternyata jawabannya sangat simpel saudara, yaitu karena mereka kangen sama keluarga. Wah, Anda kebayang nggak betapa berharganya? Tetapi seringkali kita mengalami ketika kita dekat dengan keluarga, ternyata nggak semanis waktu kita jauh dari keluarga. Saya nggak tahu berapa banyak dari Anda yang ngalamin itu juga gitu loh. Bahwa ternyata jarak jauh lebih baik pastor daripada jarak dekat. Kenapa? Kok jarak dekat katanya bahasa Jermannya eker-ekeran katanya. Ya jadi mungkin keadaannya nggak semudah itu. Sangat sulit untuk memahami orang lain. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, saya mau kembalikan lagi kepada konsep Allah bahwa keluarga itu spesial. Dan keluarga yang Tuhan kasih kepada Anda hari ini itu bukan suatu kesalahan. Bukan suatu kesalahan. Mungkin Anda menemukan seorang ayah yang tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Anda pengen banget punya ayah seperti tetangga Anda, nggak seperti ayah Anda. Mungkin ayah Anda adalah orang yang baik tapi kurang perhatian. Atau mungkin sebaliknya ayah Anda adalah orang yang sangat ada di rumah perhatian tapi ternyata dia punya negatif, sesuatu yang jelek. Dia sering mengatakan hal-hal yang buruk. Dan sebaliknya, atau juga sama, Anda mempunyai orang tua, seorang ibu yang mungkin nggak punya waktu buat Anda. Mungkin ibu Anda hanya bisanya komplain terus kepada Anda tiap hari. Mengekang Anda dan sebagainya. Jadi Anda merasa nggak nyaman menjadi seorang anak. Tapi saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita berjumpa dengan orang tua yang begitu berbeda dan begitu banyak macam, justru kita diajarkan saudara yang kasih Tuhan hari ini untuk bagaimana kita bisa merepresentasikan keluarga yang sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Nah, kita akan baca satu ayat firman Tuhan. Oleh sebab itu bagaimana keluarga ini bisa menjadi satu unity yang kuat. Satu ayat firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Mungkin saya bisa minta tolong siapa yang baca? Mungkin Ciemi boleh baca? Oh iya, bisa? Silakan diklik. Bisa. Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Anak-anak sebagai pengikut Kristus, taatilah orang tuamu karena itulah yang patut dilakukan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Adalah perintah pertama dari Allah dengan janji yakni supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Katakan amin. Terima kasih Ciemi. Nah, saudara kalau Anda lihat di screen Anda saat ini, dikatakan bagaimana kita, Anda dan saya yang sudah pernah
merasakan menjadi seorang anak atau sekarang kita juga membesarkan anak, dikatakan bagaimana salah satu yang terpenting adalah untuk menghormati siapa yang menjadi orang tua kita. Katakan amin, saudara. Ini penting banget dan ini adalah perintah pertama dari Tuhan bagaimana Anda dan saya itu supaya bisa diberkati dan berbahagia. Panjang umur. Wow, saya tanya dulu nih sama semua yang hadir pada sore hari ini. Berapa banyak dari kita yang mau diberkati Tuhan? Boleh angkat tangannya. Berapa banyak kita yang mau terima kebahagiaan? Angkat tangannya. Berapa banyak dari kita yang mau panjang umurnya? Wah, luar biasa, semua mau ya. Nah, salah satunya adalah menghormati orang tua kita. Saudara, sering kali sebagai seorang anak kita menemukan hal-hal yang mengecewakan dari orang tua kita. Mungkin kita pengen banget orang tua kita perfect. Tapi nyatanya mereka tidak sesempurna bayangan kita. Kita kecewa dengan perkataan, sikap, atau apapun yang mereka lakukan. Tapi hari ini dengar baik-baik, akan ada waktunya kita pun akan menjadi seorang bapak atau ibu bagi anak-anak kita. Dan disitulah kita akan belajar satu titik di mana pentingnya sekali untuk bisa mengajarkan tentang pengajaran Tuhan kepada anak-anak kita. Katakan amin. Nah, di sini kita belajar banyak waktu kita menjadi seorang anak sehingga kita bisa punya satu point of view sebagai seorang anak. Dan ketika kita menjadi orang tua, kita pun akan menjadi satu orang yang mempunyai point of view bagaimana untuk bisa men-take care anak-anak kita. Katakan amin. Nah, ini sangat penting, saudara yang kasih Tuhan. Inilah yang dibangun oleh Yesus dengan surga. Yaitu bagaimana membangun sebuah keintiman. Katakan keintiman. Yohanes 3 ayat 16 katakan seperti gini, "For here is the way God loved the world. He gave His only unique Son as a gift. So now everyone who believes in Him will never perish, but experience everlasting life." Jadi inilah caranya bagaimana Allah itu mengasihi dunia. Dia memberikan satu-satunya anaknya yang sangat unik sebagai sebuah hadiah. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan mengalami yang namanya kehidupan yang kekal. Nah, ini adalah sesuatu yang spesial yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kenapa? Bagaimana Tuhan memberikan sesuatu yang spesial, yaitu apa? Anaknya yang menjadi sebuah hadiah buat kita semua. Katakan amin. Wah, ini dahsyat loh. Kalau kita bisa ngelihat ini, berarti Anda dan saya itu dapat hadiah yang sangat spesial di dalam hidup kita, yaitu hadirnya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu saya percaya bahwa bagaimana seorang Bapa di sorga itu merepresentasikan sesuatu yang dahsyat tentang karakter Bapa tersebut. Karakter Bapa yang sempurna buat Anda dan saya. Dan itu penting sekali buat kita semua pada hari ini. Saudara, sebentar kita akan dengar nanti kesaksian dari Pak Kevin tentang bagaimana seorang ayah yang hadir di tengah keluarga, bagaimana membangun sebuah keintiman, bagaimana memimpin sebuah keluarga, bahkan bukan hanya istri dan anak-anak, tetapi juga keluarga besar ya saudara. Tapi setelah kita baca satu firman Tuhan ini dahulu. Anda lihat di screen Anda, saudara yang kasih Tuhan, dan mungkin saya minta tolong kali ini, Kak Atin mungkin bisa tolong bacakan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Amin. Terima kasih Katin. Wow, luar biasa. Bapa tuh sayang kepada anak-anak. Menurut Anda, saudara yang kasih Tuhan pada sore hari ini, apakah Bapa Anda mengasihi Anda? Apakah ayah Anda yang ada di dalam bumi, di dalam dunia ini mengasihi Anda? Mungkin jawabannya bisa macam-macam, saudara yang kasih Tuhan. Tapi sekarang kita akan dengarkan sedikit kesaksian bagaimana perjalanan seorang ayah. Dari sisi seorang ayah, mungkin karena banyak wanita pada saat ini, Anda bisa mendengar secara sendiri, secara personal, bagaimana seorang ayah itu juga mengalami satu proses yang gak mudah, tetapi saya percaya justru di dalam kehidupannya dia bisa membawa satu pengaruh yang luar biasa kepada keluarganya. Boleh saya panggil Pak Kevin? Silakan Pak Kevin. Shalom Pak Kevin. Shalom, Pastor. Shalom Pak Kevin. Oke, Pak Kevin boleh tolong dibuka videonya? Sudah saya buka? Belum ada? Oh, sudah. Oh, sorry. Saya masih cari. Boleh ditolong, Atin? Oke, sudah temu Pak Kevin. Oke, Pak Kevin hari ini akan sharing sama kita semua, berikan kesaksian kepada kita tentang betapa luar biasa menjadi seorang ayah. Silakan Pak Kevin. Halo, shalom semua. Oke, mungkin
sebagian udah kenal dengan saya. Saya saya kerja di Maka udah lama, hampir 10 tahun kerja di restoran. Perjalanan hidup saya cukup lumayan panjang ya. Kalau mungkin yang udah kenal saya mungkin tahu dari mana saya, dari maksudnya kerja di mana, kok bisa sampai di Makau. Mungkin sebagian orang udah tahu, ada sebagian juga belum. Saya juga mau kesaksian aja sedikit aja sini tentang seorang bapak ya di rumah, terutama di sini. Saya tinggal satu rumah di sini. Ada 2 anak saya, mungkin udah kenal, namanya sering di Sunday School, Alexandra sama Abigail. Dan saya juga satu rumah dengan Mary sama Dina, mungkin kalian juga kenal di gereja. Jadi di rumah ini cuma saya yang paling ganteng di sini ya, di rumah ya, karena semua cewek semua. Nggak ada cowoknya di sini, cuma saya yang maksudnya cuma saya yang cowok di sini. Jadi di sini saya benar-benar benar-benar di boot. Halo, ada suara? Oh, ada. Mungkin saya benar-benar diperlukan banget di sini, terutama di rumah itu sebagai kepala keluarga. Barang-barang rusak saya harus perbaiki semua karena cuma saya laki-laki. Oke. Andrew juga termasuk juga sebagai om juga lah di sini, sering dipanggil. Jadi saya juga sini ada 3 berarti anak saya di sini. 3. Oh, sorry, ada Andrew juga ya. Ada Andrew juga. Jadi 2 cowok. Tapi kalau soal kerja-kerja pasti saya di sini kerja. Di rumah aja. Misalnya ya keran air rusak nih sering lah. Jadi semua udah kerjaan sehari-hari ya pasti saya. Oke, sekarang saya mau ngomong soal tentang di rumah, pertumbuhan anak gimana, sama keluarga ya. Saya selalu selalu menginspirasi juga buat anak-anak saya, di mana mereka dari dulu kita kan udah dari lahir kita udah percaya Kristus, dan setiap hari kita selalu berdoa, biarpun kadang-kadang juga di satu table sampai sekarang juga anak-anak saya juga sekarang juga kadang-kadang juga lupa untuk berdoa, di mana mereka lagi ingin cepat-cepat makan, mereka selalu lupa berdoa. Tapi sebagai orang tua selalu saya ingatin, hari ini siapa yang berdoa. Nah, nanti mereka berdoa, kadang-kadang Ale, kadang-kadang Abi, kadang-kadang juga Andrew, dan cukup luar biasa ya, di mana kita sering berdoa, di mana kita di rumah berdoa, di mana sesuatu yang terjadi kayak COVID-19 hari ini, mungkin ada lockdown, anak gue selalu ngomong, Pak, kita berdoa yuk, katanya si Abinya, karena tiap malam dia selalu berdoa, di mana dia mau tidur dia selalu berdoa sama bibinya di kamar, karena bibinya juga sering berdoa, bibi Mary-nya. Oke. Peran kepala keluarga juga lumayan. Sebenarnya dari kecil kita selalu dari dia lahir kita selalu berdoa, di mana kita makan itu pasti udahlah umum ya, makan sebelum tidur kita selalu berdoa. Kadang-kadang kita juga ada masalah, kita selalu berdoa. Di mana dia jalan pulang dia selalu tanya kita kenapa pulangnya malam, terus kok kerjanya begitu malam. Kita selalu kasih tahu dia, ya mungkin kita kerja lembur, tapi semua karena Tuhan dan kebaikannya, makanya kita selalu diberkatin. Terus dia bilang, dia selalu tanya, si Abi selalu tanya,
sama kita, sama saya kan, terutama saya bapaknya. Siapa yang paling kuat di sini katanya, di rumah ini? Pasti gue selalu ngomong, ya Tuhan yang paling kuat. Gue bilang, karena dia selalu memberikan kita semuanya. Jadi suatu saat tiba-tiba saya main sama dia, siapa yang paling kuat? Papa ya? No katanya. Not Papa katanya. It's Jesus. Oh iya, gue bilang sorry, gue bilang. Kadang-kadang bercandaan kita, sering kita ngomong gitu. Kadang-kadang anak juga terpengaruh karena Tuhan yang selalu memberkati keluarga kita, makanya sampai hari ini ada sekarang maksudnya. Untuk kedisiplinan mungkin untuk anak-anak disiplin sini kita selalu gimana ya? Disiplin ya pasti kita selalu apa ya? Selalu berdoa sih. Disiplinnya kita selalu berdoa. Tiap malam selalu berdoa. Biarpun kadang-kadang saya pulang malam, tapi istri saya pulang dulu. Dia selalu minta doa, terutama yang kecil ya, Abi ya, karena mereka masih dalam tahap pertumbuhan, mereka selalu lihat orang tuanya gimana. Tapi puji Tuhan, Abi juga luar biasa. Karena dulu juga pernah kejadian Abi sakit, dan kita pernah ngomong, kita berserah sama Tuhan, dan kita serahin anak ini ke tangan Tuhan. Karena dulu dia pernah kena sakit ya. Dan mujizat itu ada sampai sekarang, dan saya percaya itu dia selalu menjadi berkat dan menjadi terang, mau di keluarga maupun di luar sana. Untuk kalau saya apa ya, saya juga di rumah juga termasuk menjaga keluarga, dan sebagian waktu saya juga di Makau juga bekerja di rumah Tuhan ya, kadang-kadang ya. Memang sangat sulit ya membagikan waktu keluarga dan Tuhan. Tapi saya selalu fokus, maksudnya saya selalu apa ya, ambil satu ambil satu keputusan kalau saya harus melayani Tuhan, dalam arti di mana hari Minggu pun sebenarnya saya juga harus bekerja di restoran, karena kita juga harus tahu di mana kita bekerja di restoran, kita juga harus punya waktu di restoran, dan kita punya waktu juga untuk di tempatnya Tuhan ya. Jadi saya ambil waktu itu di mana saya istirahat, harusnya jam 3 sampai jam 6 itu saya harus istirahat kan, kayak apa ya, mungkin yang belum nggak ke gereja mungkin istirahat di rumah ya, melihat keluarga. Tapi saya ambil decide waktu itu, tiap hari Minggu itu saya harus gereja untuk bekerja di bagian media. Biarpun capek, sebenarnya capek, tapi mau gimana, kita juga punya komitmen kan. Gimana kita ambil satu komitmen bersama Tuhan. Gua rasa kita nggak akan nggak akan diterlantarkan. Dan yang selalu saya ingat itu, biarpun saya memang nggak terlalu pandai dalam gimana ya menghafal ayat-ayat, tapi saya selalu berpikir nggak akan nggak akan dibiarin di mana kita selalu bersama Tuhan, maksudnya selalu komitmen sama Tuhan. Kamu nggak akan dibiarkan terlantar, nggak akan kekurangan apapun. Kelebihan juga nggak bisa, kekurangan juga nggak juga. Tapi ya sedang-sedang, di mana kita mau pasti disediakan sama Tuhan. Dan saya percaya gimana ya, penyertaan Tuhan itu selalu sempurna ya, untuk orang-orang selalu setia kepada Tuhan Yesus ya. Dan gue yakin memang kasihnya Tuhan ya pasti udah melebihi kasih manusia ya. Tapi kasihnya Tuhan itu tak terbatas. Memang ada kesalahan, tapi di mana kita ada kesalahan dalam kehidupan kita, pasti kita diasah. Mana yang bagus, mana yang enggak, akan dipilah. Dan saya percaya
di mana kita mempunyai dari yang, dan sekarang mungkin yang masih single, belum married, dan kalian akan bisa tahu di mana menjadi kepala keluarga itu gimana. Karena kita harus mendecide sesuatu itu sesuatu yang susah kadang-kadang ya, karena harus pikir keluarga atau diri kita sendiri atau sama Tuhan. Tapi di mana kita selalu berdoa, pasti Tuhan beri kita hikmat sih. Hikmat itu kadang-kadang susah kalau dipikir nggak ada, tapi dipikir balik. Rupanya hikmat Tuhan itu banyak banget bagi orang selalu setia kepada Tuhan. Sebenarnya banyak kesaksian di mana kita menjadi kepala keluarga itu selalu diberi hati, kadang-kadang yang nggak kita kepikir itu diberikan kepada Tuhan. Tiba-tiba kita jalan, rupanya Tuhan udah buat rencana buat kita ya. Dan saya yakin di mana kita berseru sama Tuhan, selalu berdoa, maksudnya dekat sama Tuhan, pasti diberi jalan keluar. Itu aja, Pastor. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Kevin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yuk. Haleluya. Terima kasih Pak Kevin buat kesaksiannya tadi, bagaimana seorang ayah itu hadir di dalam keluarga ya, saudara yang kasih Tuhan. Mungkin banyak dari orang berkata bahwa sangat mudah untuk menjadi seorang ayah, tetapi sangat sulit untuk melakukannya sebenarnya. Karena begitu banyak tanggung jawab yang benar-benar harus diberikan ya. Tadi kita dengar sendiri bagaimana Pak Kevin itu bukan hanya seorang pribadi sendiri, tapi dia juga take care istri, anak, bahkan satu keluarga juga ada adik-adik juga yang dia take care ya, dan bahkan juga ada anak kecil lagi, ada Andrew yang lucu. Jadi benar-benar satu keluarga ini benar-benar sangat dikasihi, dan saya percaya bagaimana bisa seorang ayah itu hadir di tengah keluarga dimanapun juga. Karena banyak dari kita mengatakan, apakah mungkin Pastor, aku ini bisa menjadi seorang kepala keluarga yang baik? Banyak dari para pria mungkin punya pertanyaan yang sama di dalam kehidupan mereka. Gimana cara ya? Karena justru di dalam kehidupan ini banyak sekali kesulitan hari-hari ini yang membuat seseorang itu sulit merepresentasikan kasih Allah tersebut sebagai seorang ayah di tengah keluarga. Nah, kita baca satu ayat firman Tuhan dulu ya. Firman Tuhan ini mengatakan dengan jelas kepada kita semua, kalau Anda bisa lihat di screen Anda, dikatakan seperti begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Wah, firman Tuhan ini dalam 2 Timotius 3 ayat 1-7 itu cukup keras, saudara yang kasih Tuhan. Itu memperlihatkan bagaimana keadaan situasional dunia saat ini. Kita melihat satu generasi yang tiba-tiba berubah. Tadi kenapa saya minta Pak Kevin untuk bersaksi sama kita semua, supaya Anda dapat melihat dalam point of view seorang pria, bahkan seorang bapak, bagaimana tugas dan tanggung jawab itu begitu banyak sekali, saudara. Saya tahu mungkin banyak dari kita tidak dapat kesempatan untuk menjadi seorang ayah, tapi Anda menjadi seorang ibu, dan Anda mungkin ketemu dengan satu orang laki-laki akan menjadi suami Anda dan sebagainya. Dan saya percaya waktu kita bisa belajar melalui firman Tuhan, maka kita bisa mengadopsi apa yang Yesus lakukan, bukan apa yang kita pikirkan baik untuk dilakukan, tetapi apa yang Tuhan pikirkan baik. Oleh sebab itu sekarang generasi ini masuk dalam satu sesi baru nih. Dalam sesi baru, tadi Anda bayangkan saudara yang kasih Tuhan, satu keluarga take care banyak orang. Begitu juga banyak dari kita mungkin bertanggung jawab. Nah, hari-hari ini kita masuk dalam satu zona di mana ada yang namanya generasi tanpa ayah atau generasi tanpa figur bapa, yaitu the fatherless generation.
Ini sedang terjadi dan cukup mengagetkan. Kenapa, saudara? Ternyata per Maret 2021 yang saya dapat dari catatan kompas.com, dikatakan bahwa Indonesia itu memiliki peringkat ketiga di dunia sebagai negara yang memiliki tingkat keluarga tanpa ayah atau fatherless country. Artinya itu adalah anak-anak Indonesia tumbuh dengan sangat sedikit sentuhan ayah. Wah, Anda bisa bayangin, saudara yang kasih Tuhan. Banyak sekali ternyata keluarga yang tidak sempurna atau disfungsi. Artinya adalah ayah dengan ibu itu tidak komplit. Salah satu mungkin tidak ada, mungkin karena ditinggal oleh kematian, atau mungkin karena ada masalah, atau mungkin karena perceraian, ekonomi, dan sebagainya. Macam-macam, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi tadi kita baca ayat firman Tuhan, pada zaman sekarang, orang udah mulai pikirkan dirinya sendiri dibandingkan tentang masa depan dan keturunan mereka. Nah, coba saya tanya sama Anda, berapa banyak dari Anda yang sudah punya planning buat keturunan Anda? Wah, saya mau pastor dari sekarang, seperti tadi Pak Kevin yang ngajarin di dalam rumah, anak-anak harus punya prinsipnya salah satunya adalah apa? Mereka tertib mengenal firman Tuhan dan mereka tahu siapa Allah mereka. Jadi waktu mereka berteriak, waktu mereka mencari, mereka tahu bahwa ada Allah Bapa yang selalu hadir buat mereka. Selain Bapaknya mereka yang hadir buat mereka. Katakan amin, saudara. Nah, di sini kita melihat bagaimana bagaimana dijelaskan dengan baik di situ tadi. Bagaimana generasi ini mengalami satu kemerosotan gitu loh. Dan ternyata saudara yang kasih Tuhan, ketika kita kehilangan figur Bapa ini di dalam dunia, maka yang terjadi adalah apa? Dikatakan kekacauan terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu, sebuah perkataan katakan, any man can be a father, but it takes someone special to be a dad. Saudara, mohon maaf saya mengatakan ini, saya nggak diskredit untuk para pria. Tapi saya temukan ternyata banyak sekali dari para pria itu sulit menjadi seorang bapak. Artinya adalah apa? Buat dia bisa take care keluarganya, buat dia bisa jaga istrinya, buat dia bisa gedein anak-anaknya. Sulit sekali. Kenapa? Karena dia sudah mengalami tekanan di tempat kerja dia kerja udah capek, boro-boro mau pelayanan minggu lagi. Aduh pastor, aneh-aneh aja pelayanan lagi hari minggu, jagain keluarganya udah repot gitu. Tetapi ketika kita menjumpai orang-orang ayah yang bukan hanya mencari nafkah, bukan hanya mau ngasih yang terbaik buat anak-anaknya dan keluarganya, tetapi mereka juga mau membayar harga, saya harus mengangkat topi buat para pria ini. Kenapa? Karena mereka mau memberikan hidup mereka dan hadir di dalam kehidupan anak-anak mereka dan keluarga mereka. Nah ini yang sulit, saudara yang kasih Tuhan. Kebanyakan orang sudah capek seharian, saya kerja seharian, ngapain saya lagi di rumah, saya harus ngurus anak-anak. Oleh sebab itu jangan kaget kalau banyak pengertian bahwa bapak sebagai ATM dan ibu sebagai pengurus rumah tangga. Jadi di rumah itu bapak pulang ke rumah nggak mau ngurusin lagi anak-anaknya, tapi serahkan semualah kepada yang penting istri urus semuanya, aku mau tenang nonton TV angkat kaki gitu. Bahkan ketika sekarang sudah menjadi work from home ya, tiba-tiba ini menjadi disaster from home gitu loh. Kenapa? Bapak kaget, tiba-tiba kok saya dikasih sapu, dikasih pel, tiba-tiba saya dikasih lap-lap gitu loh, harus ngelap-ngelap jendela. Waduh gitu, kayaknya stress out ini lebih menstreskan. Bahkan jangan kaget kalau bapak-bapak banyak mengatakan bahwa apa? Kamu nggak ngerti apa yang saya lewatkan, karena di tempat kerjaan saya itu kamu nggak bisa kerjaan saya tuh sulit, susah. Sehingga mereka sering memandang dan tidak menghormati para istrinya dan menganggap bahwa pekerjaan rumah itu lebih mudah dibanding pekerjaan di kantor atau pekerjaan di luar. Tapi nyatanya adalah ditemukan dengan jelas bahwa pekerjaan rumah itu bicara tentang hati, saudara. Dalam ya, hati. Di bagaimana menjaga kerukunan dalam keluarga, bagaimana menjaga kestabilan dalam keluarga. Kenapa penting banget kestabilan terjadi dalam keluarga? Ternyata saudara yang kasih Tuhan, tadi kan kita bahas tentang Indonesia yang menempati peringkat ketiga di dunia sebagai fatherless country atau negara yang tanpa memiliki figur ayah di dalam keluarga. Dan ternyata saudara, nomor satunya itu ditempatkan oleh Amerika, dan dikatakan bahwa sekitar 19 juta anak-anak itu di bawah umur 18 tahun itu tinggal hanya dengan single parents, artinya keluarga yang disfungsi, artinya tidak komplit, hanya salah satu orang tua, apapun alasannya. 19 juta orang di satu negara, saudara. Anda bayangkan kalau di Amerika bisa 19 juta, berarti bagaimana dengan Indonesia di peringkat ketiga? Ada berapa juta orang
yang mungkin belum tertulis, belum tercatat, tetapi ini menjadi sesuatu yang concern. Saudara, kalau memang Anda dan saya adalah orang Indonesia, maka selain kita belajar firman Tuhan tadi tentang kasih Bapa yang begitu sempurna sama kita semua, maka kita harus praktikal, harus bisa mempraktekannya. Saudara, saya mau katakan sama kita semua, saya berdoa dan berharap supaya setiap dari Anda, ketika Anda memiliki keturunan, baik itu anak pria atau anak wanita sekalipun, justru mereka akan membawa perubahan-perubahan di keluarga-keluarga nantinya. Mereka tidak akan mengalami kekacauan, mereka tidak akan mengalami perpecahan dengan keluarga mereka, tetapi justru setiap kegagalan sebelumnya tidak terjadi lagi dan terulang di keturunan Anda. Tapi saya percaya keturunan-keturunan Anda akan menjadi pemimpin-pemimpin, orang-orang yang hebat, orang-orang yang bawa damai, orang-orang yang bawa berkat, katakan amin. Dan ini penting banget dimulai dari kita. Kalau concernnya sudah seperti ini dan kita tidak membuka mata kita, maka ini sangat menakutkan. Kenapa? Karena ternyata saudara yang kasih Tuhan juga dikatakan 3 dari 5 anak-anak di Amerika itu lahir atau tinggal di dalam keluarga yang tidak mengalami pernikahan. Artinya adalah hamil di luar nikah. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita bilang gini, Pastor, tapi gimana kalau misalnya bisa bertanggung jawab dengan situasinya? Karena itu yang dibutuhkan, yaitu tanggung jawab. Seorang pria yang mau bertanggung jawab, seorang wanita yang mau take care keturunannya. Urusannya bukan cuma tentang hubungan doang suami istri, tetapi bagaimana masa depan bisa dijalin, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, jangan kaget kalau hari-hari ini, saudara, bahwa 33% itu dikatakan, persentasenya ada 33% dari orang tua yang single atau single parents, atau orang tua tunggal, itu dikatakan sangat struggling. Mereka bersusah payah untuk membayar makanan dan kehidupan mereka. Saudara, berarti kebayang nggak kalau misalnya orang-orang ini hidup sendiri itu sulit, berarti ternyata Tuhan dari awal memang sudah punya konsep yang luar biasa mempraktekkan hubungan dia dengan jemaatnya seperti hubungan suami istri, bagaimana dia mempraktekkan hubungan dia dengan sorga seperti bapa dengan anak, bagaimana dia pengen juga kita juga punya satu hubungan yang spesial ini gitu loh. Di Father's Day ini saya mau katakan sama kita semua, jangan biarkan kita melukai masa depan kita, tapi biarlah hari ini yuk kita restorasi ulang kembali. Kita perbaiki lagi dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa, saudara yang kasih Tuhan? Ini adalah beberapa titik yang Anda bisa pelajari, saudara. Saya catat beberapa hal ini. Pentingnya kehadiran seorang bapa di dalam keluarga itu apa saja. Pertama, saudara yang kasih Tuhan, tahukah Anda bahwa anak-anak yang bertumbuh dengan hadirnya seorang bapa, 30% dari anak-anak itu akan mendapatkan nilai sempurna di sekolahnya. 39%, saudara. Artinya studinya baik. Anak-anak itu akan punya semangat untuk belajar. Dikatakan juga 45% tidak harus mengulang kelas. Artinya nggak harus tinggal kelas, nggak harus gagal kelas, nggak harus tinggal di tahun yang sama. Dan bahkan 60% tidak harus didisiplin atau dikeluarkan dari sekolah. 60% itu akan mengerti tentang disiplin karena disiplin di rumah oleh bapaknya. Itu seorang ayah sebagai seorang kepala keluarga. Dididik di rumah sehingga mereka nggak mudah untuk selalu melanggar dan akhirnya dikeluarin, saudara. Bukan hanya dikeluarin dari sekolah ya, bahkan banyak dari mereka juga dikeluarkan dari tempat kerjaan. Karena ngelawan terus, punya pikiran berbeda, dan lakukan banyak hal. Bahkan dikatakan 2 kali lebih banyak dari mereka yang lulus sekolah serta tidak sulit mendapatkan pekerjaan. Ini fakta, saudara. Itu survei yang dilakukan secara global. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah menurut Anda seorang ayah itu penting? Apakah menurut Anda seorang bapak itu penting? Saudara, saya yakin banget kalau kehadiran seorang ayah di dalam keluarga, bahkan seorang ayah di dalam kehidupan Anda, seorang ayah di dalam gereja, seorang ayah di dalam komunitas, seorang ayah di dalam persahabatan pertemanan, seorang ayah di dalam kehidupan seorang anak, itu sangat penting sekali untuk membawa perubahan menjadi lebih baik. Katakan amin, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan seperti begini, saudara. Ayah itu atau seorang bapak, itu bukan hanya lambang dan simbol keluarga. Banyak anak-anak itu sangat bangga. Sangat bangga sekali. Ketika mereka tahu bapaknya menjadi orang yang menjabat, punya pangkat, punya kekayaan, punya kehebatan, punya nama besar. Rasanya bangga sekali.
Mungkin hanya dijadikan simbol di dalam keluarga bahwa apa? Ini anaknya si A loh, ini anaknya si B loh, ini anaknya si C loh. Wah, kamu tahu bapaknya nggak siapa? Bapaknya ini adalah wow. Karena sangat wow ya. Jadi orang mengenal dia hanya karena figur bapaknya itu dijadikan hanya sebagai lambang dan simbol keluarga. Menurut saya adalah gini, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ngajarkan kepada kita semua bagaimana dunia itu butuh figur Bapa yang hadir dan menjadi bagian dari keluarga. Katakan amin. Bapak bukan cuma simbol, saudara. Bapak bukan cuma ATM. Bapak bukan cuma punya peraturan, bukan. Tetapi Bapak adalah seseorang yang hadir di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Amin. Ini pentingnya Bapak. Mungkin beberapa banyak dari kita sudah mengalami, kesel sama seorang pria atau mungkin kesel sama suami kita. Ingat saudara, kenapa dia bisa seperti itu? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus ditenangkan? Karena ternyata figur seorang bapak ini seringkali suami istri bercerai, saudara. Mereka tanpa memikirkan efek yang akan terjadi kepada anak-anak mereka. Padahal kita mengetahui dan kita sudah dengar selama ini, yang paling menderita itu adalah bukan suami istri tersebut, melainkan keturunan mereka. Dan ketika keturunan mereka itu menderita, Anda bisa bayangkan berarti apa yang akan terjadi ke depannya. Saudara yang kasih Tuhan, ternyata saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya bapak-bapak ini berfungsi sebagai luar biasa. Kalau Anda dapatkan, saudara yang kasih Tuhan, ternyata banyak sekali orang-orang yang masuk sebagai kriminal atau masuk di dalam penjara karena pertama-tama mereka tidak memiliki figur bapa dalam kehidupan mereka. Dan banyak dari mereka, saudara yang kasih Tuhan, sekitar 75% dari mereka, anak-anak wanita, mereka mengalami yang namanya kehamilan di luar nikah karena nggak ada sosok bapa dalam rumah mereka. Mereka mencari sosok yang bisa menghargai mereka, bisa memeluk mereka. Akhirnya mereka mencari kasih Bapa itu dari mana-mana, dari pria-pria di luar. Mereka cari siapa yang bisa perhatian, bisa jadi Bapa, bisa ngomong. Jangan kaget akhirnya anak-anak muda, para wanita-wanita muda, banyak sekali akhirnya juga menjadi mangsa, saudara yang kasih Tuhan, oleh para predator-predator. Mereka dimanfaatkan oleh begitu banyak orang sehingga mereka mudah sekali untuk akhirnya hamil di luar nikah. Oleh sebab itu seorang bapak ini penting sekali posisinya. Bahkan firman Tuhan ingetin sama kita semua. Mari kita buka firman Tuhan, lihat di dalam Malikia 4 ayat 6. Pak Kevin boleh tolong bacakan lagi? Terima kasih. Tolong buka dulu Pak mic-nya. Malikia 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kevin. Wow, Anda bayangkan saudara yang kasih Tuhan. Bapak-bapak harus dikembalikan hatinya kepada anak-anak. Anda nggak bisa angkat tangan. Seorang bapak nggak bisa cuma angkat tangan, serahkan begitu saja. No. Seorang bapak harus hadir. Dia harus berada bersama dengan anak-anaknya. Ketika anak-anaknya menemukan kesalahan, atau ketika anak-anaknya sedang dalam masa kesulitan, justru dia harus hadir. Ketika anak-anaknya sedang bersuka cita, dia harus bisa mengenali apa yang menjadi kesukaan anaknya. Dia harus bisa keluar walaupun dia nggak suka. Saudara, saya temukan, saya belajar ketika saya menjadi seorang bapak, saudara yang kasih Tuhan. Sebelumnya saya berasal dari satu keluarga yang gak sempurna. Saya dan Ibu Boni lahir dari broken family. Artinya orang tua kami tidak komplit, saudara. Karena keduanya mereka mengalami masalah. Dan ternyata saudara yang kasih Tuhan, kami belajar bagaimana kami bertumbuh. Saya bertumbuh dengan hanya seorang ibu yang jagain saya, yang take care saya, yang gedein saya, punya karakter sendiri, mengajar. Tetapi saya punya kakak-kakak, laki-laki semua. Saya cukup beruntung, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang lain yang tidak? Dan ketika saya menjadi seorang ayah, saya belajar bagaimana untuk bisa hadir, duduk, walaupun saya ada di dalam rumah. Ketika saya ada di dalam komputer atau saya sedang bekerja, berarti saya nggak lagi hadir buat anak-anak saya.
Waktu saya sedang mengerjakan hal yang lain, berarti saya lagi nggak hadir buat anak-anak saya. Tapi waktu saya duduk ke dalam kamar mereka, waktu saya tanya hobi mereka, waktu saya dengerin mereka ngomongin tentang komputer, tentang game yang lagi mereka mainkan, justru di saat itulah saya tahu saya hadir dalam hidup mereka. Saya belajar sesuatu dari mereka. Saya belajar mengadopsi, mendengar, dan belajar untuk bisa mulai membawa pengertian saya itu dalam hal yang berbeda. Dan itu nggak gampang ternyata, saudara yang kasih Tuhan. Seperti yang tadi Pak Kevin sampaikan. Hari ini firman Tuhan katakan, hati bapak-bapak harus berbalik kepada anak-anaknya. Dan anak-anak harus berbalik kepada orang tuanya. Nggak bisa anak cuma cinta ibu. Yang kejadian banyak seperti itu, benar gak saudara? Anak-anak cuma cinta ibunya. Karena ibunya yang selalu ada, hadir, bikinin makanan tiap hari. Wah, masakin. Saudara, bahkan saya minta izin sama istri saya. Pokoknya kalau pagi hari, saya tahu makanan dia mah udah paling lebih hebat lah dari saya. Tapi saya bilang sama Ibu Boni, pokoknya kalau pagi hari, breakfast itu jatahnya saya. Jadi saya pagi-pagi udah selalu bangun, saudara yang kasih Tuhan. Saya bangun, saya prepare the breakfast, saya siapin, hari ini mau masak apa ya, saya mikirin, pokoknya Pak Kevin bisa hire saya lah buat di Don Quixote lah. Tapi khusus untuk, ya paling masak telur aja Pak ya. Dan ternyata saudara yang kasih Tuhan, itu menghasilkan sesuatu yang spesial buat anak-anak. Anak-anak udah tahu tiap hari bahwa kita akan bangun pagi, ayahnya akan mempersiapkan dia the breakfast. Saya siapkan dia roti, saya siapkan dia susu, karena saya tahu itu yang akan membuat dia segar sepanjang hari. Dan nanti di tengah hari, kalau udah mamanya yang masak, yang lain-lain yang susah-susah, biar jatah mamanya lah. Tapi itulah dia bagaimana kita hadir di dalam kehidupan mereka, memanfaatkan situasi yang ada, seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, kalau hari ini ada kegagalan di dalam keluarga, lalu bagaimana, pastor? Saudara, dengar baik-baik. Kalau kita berasal dari keluarga yang broken, atau kalau kita sudah mengalami perpecahan di keluarga kita, atau kalau kita sudah mengalami anak-anak yang saat ini mungkin nggak punya father figure atau mother figure, ingat, Anda dan saya punya tugas. Hari ini kita ada di dalam BIC Makau, Tuhan kasih visi, Recycle Place for All Nation. Artinya bukan hanya menjadi tempat untuk mendaur ulang kehidupan, tetapi apa? Membawa orang kembali kepada Tuhan. Kenapa, saudara yang kasih Tuhan? Dikatakan di dalam firman Tuhan, Mazmur 27 ayat 10. Kita baca sama-sama ya, boleh ya? Kita baca sama-sama di screen Anda. Perkatakan 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Katakan amin, saudara. Haleluya. Saya percaya ini adalah kata-kata yang menenangkan buat kita semua. Artinya, saudara yang kasih Tuhan, mungkin dunia bisa menolak kita. Mungkin orang tua kita, atau mungkin orang tua tiri kita, atau siapapun bisa menolak kita. Tetapi saudara, saya yakin Bapa di sorga itu hadir buat Anda dan saya. Bapa di sorga itu hadir untuk memulihkan keadaan Anda. Dan justru berasal dari keluarga-keluarga yang broken, keluarga-keluarga yang disfungsi, keluarga-keluarga, saya nggak tahu berapa banyak dari Anda yang memang sudah jadi single parents. Ingat, persiapkan generasi berikutnya. Katakan kepada mereka, walaupun aku disfungsi, walaupun kamu berasal dari keluarga yang tidak sempurna, mungkin nggak ada bapak atau nggak ada ibu, tapi aku yakinkan engkau bahwa apa? Aku ajarkan engkau tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan hadir, dan Kristus akan hadir dalam hidupmu sebagai seorang ayah, seorang bapak, membangun hubungan dengan jemaatnya. Begitupun dengan gereja, dengan orang-orang yang ada di bawah kita. Dan saya percaya, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan sendiri yang akan take care generasi kita. Katakan amin. Berapa banyak dari kita mau melihat generasi kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Bukan lagi fatherless generation. Saudara, semua ada di tangan Anda. Jangan biarkan Indonesia naik jadi peringkat 1, saudara yang kasih Tuhan. Itu nggak membanggakan sama sekali, saudara. Fatherless country. Satu negara yang mungkin bisa maju dalam sistem ekonomi. Bisa banyak orang kayanya, banyak orang hebatnya, banyak pria-pria yang menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Tetapi bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan keturunannya? Bagaimana dengan masa depan negara tersebut? Apakah semua hanya dinilai hanya untuk hari ini saja? Dan bagaimana dengan hari esok? Hari ini saya mau bawa kita kembali dalam pengertian bahwa Tuhan mengasihi kita semua, anak-anak Tuhan. Anda punya tugas, saya punya tugas. Haleluya, berapa banyak dari kita yang diberkati Tuhan hari ini. Boleh berikan jempolnya, kasih hatinya buat Tuhan kita. Kita siapkan hati kita, yuk. Kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini, firman Tuhan yang kita dengar tadi. Kita tahu bahwa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Haleluya.
Tuhan hadir buat kita semua. Bahkan yang memampukan kita di saat ini adalah bagaimana kehadiran Allah Bapa di surga dalam kehidupan kita. Bagi Anda yang selama ini mungkin Anda kangen mungkin dengan ayah Anda atau orang tua Anda, atau mungkin juga Anda berpikir tentang, apakah aku sendirian aja ya Tuhan? Di mana kasih Bapa itu lagi dalam hidupanku? Ingat saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ada untuk mengasihi Anda. Bahkan Dia hadir untuk memegang Anda. Dia hadir untuk memeluk Anda. Dia hadir untuk menjelaskan Anda, supaya Anda tahu bahwa hadiratnya itu nyata dalam hidup Anda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sekali lagi kita katakan, Kau sungguh indah ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. And I stand in awe of You, and I stand
kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah dipuji. Berapa banyak dari kita mungkin yang mengalami keluarga yang disfungsi. Seringkali kita kangen, kita ingin sekali memiliki keluarga yang sempurna. Mungkin juga pernikahan kita tidak sesempurna yang kita bayangkan. Atau kita yang masih merindukan satu sosok pasangan yang setia kepada kita. Seringkali melewati waktu ini tidak mudah sama sekali. Waktu kita bertumbuh menjadi dewasa, kita harus melihat begitu banyak hal yang tidak sempurna dalam keluarga kita. Ketika kita bertobat, kita pun semakin melihat begitu banyak hal yang janggal dalam keluarga kita. Oleh sebab itu hari ini kita punya tugas menjadi satu pribadi yang hadir dan menjadi bagian daripada sebuah keluarga. Bukan menjadi satu orang yang hanya punya peraturan ini dan itu saja. Tapi kita harus menjadi pendengar yang baik. Sama seperti Allah Bapa di surga. Dia adalah Bapa yang baik kepada kita semua. Dia mengasihimu dengan luar biasa. Bahkan kasihnya sempurna sebagai seorang ayah dalam hidupmu. Mungkin dunia bisa mengecewakan kita, tapi tidak dengan surga. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang mengasihimu dengan sangat. Oh, Rabakana Maya Rabashikana Maya Ramaya Ramaya Ramaya. Oh, Rabakana Maya Rabashana Maya Ramaya Ramaya. Tuhan jamana namun Tuhan pada hari ini, supaya mereka bisa melihat betapa mereka dikasihi, bahwa Engkau hadir di tengah kehidupan mereka. Kalau Tuhan kami mengalami keluarga yang tidak sempurna, maka Tuhan jamah kami, cabut setiap kepahitan, kemarahan itu Tuhan, dan gantikan kembali dengan sukacita-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan yang mampu mengampuni, mampu memaafkan Tuhan, mampu membebaskan dan melepaskan Tuhan, pengampunan kepada orang-orang sekitar kami. Kalau kami Tuhan mengalami satu hubungan yang tidak baik dengan orang tua kami saat ini, siapapun Engkau saat ini, dimanapun Kau berada saat ini, angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ampuni orang tuaku saat ini. Apapun yang mereka lakukan, mungkin dia ayahku, mungkin dia ibuku, mungkin mereka lakukan dengan sengaja maupun tidak. Mungkin mereka belum mengenal tentang kebenaran Tuhan, tapi kami mau lepaskan pengampunan atas mereka Tuhan, supaya jangan hal yang sama Tuhan aku lakukan kepada keturunanku. Tetapi sebaliknya Tuhan, supaya Tuhan kembalikan kembali rasa hormatku kepada mereka, sehingga aku diberkati, sehingga panjang umurku Tuhan di tanah yang Tuhan berikan kepadaku, sehingga diberkatilah keluar masuk hidupku, bahkan keturunanku pun Tuhan pasti diberkati dan disertai oleh kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Jamananamu Tuhan. Oh, Rabakana Maya Rabakana Maya Ramaya 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 Rabakana Maya Ramaya 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 Ramaya. Oh, Ramasyana Maya Nanano. Ya Rabakana Maya Rabasyaka Rabaka. Terima kasih. Ya Rabakana Maya. Kiranya hari ini juga di Father's Day ini, Engkau tahu bahwa Engkau gak sendirian. Bapamu di surga mengasihimu. Dia hadir dalam hidupmu setiap hari. Biarlah di Father's Day ini Engkau tahu bahwa Dialah role modelmu dalam kehidupanmu. Kalau ada setiap perkataan negatif yang buruk yang mungkin pernah dikatakan oleh orang tuamu, biarlah hari ini digantikan dengan perkataan firman Tuhan yang membangkitkan imanmu kembali, pengharapanmu, membuat engkau yakin bahwa Tuhan mengasihimu dengan luar biasa.
Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami semua Tuhan, para pria juga Tuhan pakai sebagai orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi para pria yang hadir di tengah keluarga. Bahkan kami berdoa keturunan kami semua Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Yesus adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati para keluarga. Berkati kami yang masih single sekalipun Tuhan. Supaya dalam kehidupan kami juga Tuhan, kami terus Tuhan, justru Tuhan, mengumandangkan tentang Engkau Bapa kami yang setia dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Happy Father's Day. Silakan saya kembalikan kepada WL. Ya, terima kasih buat Pastor Pierre yang sudah membagikan firman Tuhan hari ini. Saya sangat terberkati, saya pribadi, karena saya sudah yatim piatu, sudah nggak ada papa dan juga sudah nggak ada mama, tapi pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa. Sampai hari ini Bapak kita di surga jaga, bahkan pelihara saya khususnya, dan pasti Bapak yang sama juga yang akan pelihara teman-teman kita semua dengan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk Pastor Pierre yang sudah menjadi berkat kita di sore hari ini, dan kita akan masuk ke dalam pengumuman. Apa ada lewat screen, Pastor? Oke. Ya, pengumuman hari ini seperti biasa di minggu-minggu yang berjalan, masih ada persembahan online. Jadi seperti sekarang ini kita tidak bisa beribadah langsung. Jadi buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, baik itu persembahan syukur, persembahan perpuluhan atau persembahan apapun itu, bisa dikirim lewat Bank of China, yaitu nomor rekening gereja, dan resipnya bisa diambil dan bisa dikasih kepada Tante Emi sebagai bendahara gereja. Dan berbagi 1.000 juga dari BSC Makau masih ada sampai hari ini, puji Tuhan, dari berbagi 1.000 kita bisa menjadi berkat buat teman-teman kita yang ada di Indonesia, yang ada di Makau. Dan untuk info lebih lanjut juga bisa menghubungi gereja atau menghubungi pastor dan Tante Emi. Untuk Pray Worship Night setiap hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu, jam 11 malam waktu Makau atau jam 10 malam waktu Indonesia, mengundang siapapun bisa hadir. Di situ kita akan pujian penyembahan, ada sharing khotbah, bahkan ada kesaksian-kesaksian, dan kita juga saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah link BSC Makau prayer request, bisa diisi juga lewat online juga sudah ada, atau bisa ambil formnya di gereja, bisa ditulis nama dan nama siapa yang akan didoakan, nanti bisa menghubungi tim Healing Prayer dan kita akan satu di dalam doa untuk doa kesembuhan. Dan ini adalah link terbaru dari gereja kita BIC Makau buat teman-teman yang mau melihat kembali atau mau connect lagi di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan Facebook, bisa mengklik link ini untuk melihat info-info terbaru dari gereja BSC Makau. Dan ibadah online hari ini bisa dilihat lewat Facebook gereja, live streaming, dan juga bisa dilihat kembali untuk ibadah online hari ini bisa dilihat di YouTube dan di Facebook gereja lewat live streaming. Dan my testimoni buat teman-teman yang punya kesaksian bisa bikin video pendek
dan video pendek ini bisa dikirim ke Pastor Pierre, nanti diedit, dan biarlah melalui kesaksian-kesaksian kita ini bisa memenangkan jiwa dan menjangkau jiwa-jiwa buat kemuliaan Tuhan. Itu saja Pastor, mungkin dari Pastor ada pengumuman tambahan, dipersilakan. Terima kasih Pastor. God bless. Terima kasih Kak Yanti, dan saudara kita akan lihat sedikit video untuk Father's Day. Silakan media. Oke, kita akan tutup ibadah kita saat ini. Videonya udah itu aja ya. Saya rasa sebenarnya ada videonya kan. Bukan. Oke, mungkin silakan pendoa untuk kita tutup ibadah kita lah sore hari ini ya. Baik, Pastor. Langsung ke Pastor? Iya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami melalui Zoom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap firman yang ditabur Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Apa yang kami dengar sore hari ini Tuhan, sekalipun melalui Zoom Tuhan, tetapi kami mau Tuhan meneladani Engkau di dalam rumah kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga memberkati Tuhan Bapak-bapak Tuhan seluruh di bumi ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menjadikan mereka menjadi teladan bagi keluarga-keluarga mereka, menjadi contoh bagi anak-anak mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas setiap bapak-bapak yang ada Tuhan. Terima kasih kiranya juga Engkau Tuhan memberkati hamba-Mu Pastor Pierre Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang ditabur Tuhan itu tertanam Tuhan, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kiranya Tuhan Kau juga memberkati Tuhan Pak Kevin yang sudah membagikan kesaksian kehidupannya Tuhan. Bagaimana dia menjadi contoh bagi keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Dan Kau menjadi pemimpin yang baik Tuhan. Kami percaya Kau memberkati kehidupannya. Kau memberkati pekerjaan, pelayanan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami perserahkan Tuhan Pastor Pierre bahkan Pak Kevin ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, saat ini Tuhan kami bawa Tuhan
bangsa China, kota Hong Kong, dan kota Macau ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Kau terus memberkati bangsa dan kota ini Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, kami berseru kepada-Mu Tuhan. Bersama-sama kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau turun tangan Tuhan untuk bangsa dan kota ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan kota ini saat ini sedang sedih Tuhan karena begitu banyak orang yang positif COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak Tuhan, atas orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan atas kondisi dan situasi yang ada Tuhan. Karena kami percaya di dalam ucapan syukur kami mujizat Engkau nyatakan Tuhan. Perlindungan Engkau nyatakan Tuhan atas kota ini Tuhan. Bahkan untuk bangsa China, kota Hong Kong sekalipun Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati Tuhan para pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Bahkan Kau memberkati Tuhan untuk bisnis yang ada, pendidikan yang ada Tuhan, media-media yang ada Tuhan, untuk gereja-gereja yang ada Tuhan. Bahkan Kau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami percayakan Tuhan kota Hong Kong, kota Macau Tuhan, bangsa China ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan kami bawa Tuhan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya shalom-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Mata-Mu terus tertuju atas bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami akan dipulihkan, bangsa kami akan diberkati, bangsa kami Tuhan dilindungi karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau berkati seluruh rakyat bangsa kami Tuhan. Bahkan Engkau berkati setiap kota, setiap desa Tuhan, setiap provinsi Tuhan Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami percayakan bangsa kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan kami percaya bangsa kami aman dalam perlindungan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga bawa Pastor Robin Adi Abraham Tuhan dan seluruh timnya yang ada di GBI Jakarta Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa perlindungan-Mu juga sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan untuk pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kemanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga bawa Tuhan gereja kami ke dalam tangan kuasa-Mu, gereja PIC Macau Tuhan. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna atas gereja kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau akan memakai Tuhan gereja kami menjadi berkat bagi bangsa dan kota ini Tuhan. Kiranya Tuhan sekali lagi Engkau berkati gembala kami, Pastor Pierre, Ibu Bodi dan ketiga anaknya Tuhan. Kau berkati dalam segala hal Tuhan. Dari keluar masuknya Tuhan, tangan kakinya Tuhan Kau berkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau terus menyertai perjalanan kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kesehatan yang sempurna kami minta yang daripada-Mu Tuhan untuk hamba-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk Pastor Bong Tuhan dari ABCF Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan dengan seluruh timnya yang ada Tuhan. Bahkan Engkau berkati Tuhan untuk pengerja-pengerja-Mu Tuhan, para volunteer-Mu yang mengambil bagian dalam Tuhan pelayanan sore hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan. Dan bahkan Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, baik dari bangsa-bangsa Tuhan sore hari ini Tuhan Kau berkati. Baik mereka yang berkeluarga Tuhan, mereka yang bersekolah, berusaha Tuhan, berbisnis Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami percayakan Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan aman di dalam perlindungan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami akan memberi persembahan lewat online Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan Tuhan yang akan memberi persembahan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebelum kami berpisah untuk dari Zoom ini Tuhan, kami ingin menerima berkat yang daripada-Mu melalui Pastor Pierre. Haleluya. Oke, mari saudara yang kasih Tuhan, buka kedua tangan Anda, buka hati Anda saat ini. Yuk kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah pada hari ini juga apapun yang sudah kita dengar justru menjadi berkat buat kita dan mengawali satu hari yang baru di tengah apapun keadaan Macau. Mari satukan hati kita saat ini. Haleluya. Sesuai dengan iman kita pada sore hari ini, kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna daripada Allah Bapa di sorga.
serta kasih yang tidak akan pernah berakhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dan pimpinan yang manis pada Roh Kudusnya mengurapi kita, menyertai kita, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang hadir dan menjadi bagian daripada keluarga kita, menjadi berkat bagi setiap keturunan kita, sampai pada saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali didapati kita tetap setia melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkatmu dengan ucapan syukur pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kita semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Father's Day. God bless all of us. Take care semua. Happy Thank you, Sunday. Pastor. Thank you semua. Happy Father's Day. Thank you semuanya. God bless. Pastor sudah sehat. Stay safe ya. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Terima kasih Pak Pastor. Selamat hari Papa. Kata berapa Pak Kevin? Father's Day.